datang. Perkenalkan, nama saya Kumala, guru bahasa Inggris dari SMK Negeri 3 Tanjung Selor. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pentingnya berpikir kritis dan penyelesaian masalah dalam konteks pembelajaran, terutama dalam pembelajaran kurikulum merdeka. Dalam kurikulum ini, seperti yang kita ketahui, siswa diberi kebebasan untuk berpikir mandiri, kemudian bereksplorasi dan menyelesaikan masalah secara kreatif. Berikut saya akan memberikan beberapa tips praktis agar kita sebagai guru bisa lebih efektif dalam menggunakan keterampilan berpikir kritis dan menyelesaikan masalah dalam pembelajaran. Tujuan dari video ini adalah untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis siswa yang sangat penting dalam kurikulum merdeka. Nah, dengan berpikir kritis, siswa diharapkan dapat lebih aktif dalam menemukan solusi atas tantangan pembelajaran, seperti memahami materi lebih dalam dan mengaplikasikan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Tips yang pertama adalah mengembangkan pertanyaan yang mendalam. Nah, salah satu cara untuk berpikir kritis adalah dengan mengajukan pertanyaan yang mendalam. Jadi kita jangan hanya menerima informasi begitu saja, tetapi coba untuk menggali lebih dalam untuk mencari pemahaman yang lebih jelas dan lebih luas. Dalam pembelajaran kurikulum merdeka, pertanyaan-pertanyaan ini bisa berasal dari pengalaman pribadi atau masalah nyata yang dihadapi di masyarakat. Contohnya, ketika mempelajari topik tentang perubahan iklim, kita bisa bertanya misalnya bagaimana perubahan iklim mempengaruhi kehidupan masyarakat di daerah kita. Nah, hal ini akan mendorong pemahaman yang lebih aplikatif dan juga relevan. Tips yang kedua adalah kolaborasi dan diskusi. Jadi dalam pembelajaran kurikulum merdeka, terutama kita itu didorong untuk mengutamakan kolaborasi antar siswa. Gitu. Dalam proses berpikir kritis, berdiskusi dengan teman-teman ya dalam konteks siswa itu dapat membuka pandangan baru dan membantu menemukan berbagai solusi terhadap suatu masalah. Jadi ketika bekerja dalam kelompok, kita bisa menggunakan kesempatan ini untuk saling berbagi ide dan saling memberikan pendapat. Contohnya, misalnya dalam proyek kelompok, siswa bisa berdiskusi menggunakan berbagai cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Misalnya tentang cara mengurangi sampah plastik di sekolah. Siswa boleh berpendapat ya, sehingga beberapa pendapat itu bisa muncul dan menjadi jalan menuju solusi yang lebih baik. Tips yang ketiga adalah evaluasi dan juga refleksi. Nah, setelah menemukan solusi dan membuat keputusan, sangat penting bagi kita dan juga siswa untuk mengevaluasi hasilnya. Jadi, apakah solusi yang kita pilih itu sudah efektif, kemudian apa dampaknya, dan dengan refleksi ini, kita dan juga siswa bisa belajar dari pengalaman dan dapat memperbaiki cara berpikir dan mengambil keputusan di masa yang akan datang gitu. Jadi contohnya, setelah menyelesaikan proyek tentang energi terbarukan, misalnya renewable energy, kita coba untuk evaluasi apakah solusi yang diterapkan itu benar-benar membantu mengurangi penggunaan energi fosil. Lalu kita refleksikan apa yang bisa kita lakukan agar bisa lebih baik di masa depan. Kesimpulannya yang bisa saya sampaikan dalam video ini, berpikir kritis dan penyelesaian masalah adalah keterampilan yang sangat penting dalam pembelajaran kurikulum merdeka. Dengan mengembangkan kemampuan ini, siswa tidak hanya akan lebih siap menghadapi tantangan akademik, tetapi juga dapat berperan aktif dalam menyelesaikan masalah sosial dan lingkungan di sekitar mereka. Teruslah berlatih ya kemampuan berpikir kritis kita dan juga siswa, sehingga kita dapat menjadi bagian dari perubahan yang lebih positif. Terima kasih telah menonton dan selamat belajar.